desain penelitian itu mengacu pada yang pertama nih, identifikasi faktor yang dapat mempengaruhi hasil percobaan. Yang kedua, merancang eksperimen untuk meminimalisir efek variabel luar atau faktor X. Yang ketiga adalah analisis statistik untuk mengevaluasi efek dari faktor-faktor terlibat. Nah, di sini akan kita bahas lebih lanjut adalah desain penelitian laboratorium yang sifatnya itu kuantitatif, di mana penguasaan software statistik seperti teman-teman mungkin tahu ya, ada SPSS, Minitab, dan desain expert itu akan menjadi hal yang penting. Nah, ini adalah beberapa jenis desain eksperimen yang akan kita bahas, yaitu ada 1 faktorial, full faktorial, 2 faktorial, fractional faktorial, dan respons test metodologi atau RSM. Nah, yang pertama students kita bahas dulu ya tentang desain 1 faktorial. Nah, teman-teman pernah dengar nggak nih? Jadi desain ini tuh fungsinya untuk melihat pengaruh dari perubahan level dari satu faktor atau variabel bebas terhadap output keluaran atau variabel terikat. Nah, tapi ada kelemahannya nih. Jadi kita tidak bisa mengetahui adanya interaksi antar variabel karena fokus kita itu hanya melihat satu variabel saja. Faktor yang dimaksud ini bisa berupa kualitatif seperti jenis material, jenis supplier, perbedaan personil, dan lain-lain. Ataupun kuantitatif seperti suhu, kecepatan pengadukan, jumlah pelarut, dan lain-lain. Nah, di sini kita menggunakan metode one-way ANOVA untuk melihat efek perbedaan level dari faktor pada keluaran yang kontinu. Di sini kita akan mencari ada tidaknya perbedaan rata-rata setelah dilakukan perubahan pada variabel bebas. Oke, supaya lebih paham kita bahas contohnya ya. Jadi ini adalah ada seorang apoteker ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas jumlah transaksi pada hari tertentu pada apoteknya. Nah, jadi di sini hasil transaksi selama 15 hari kerja didapatkan hasil pada tabel berikut. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, sebelum menganalisis ini, kita harus tahu nih beberapa hal. Yang pertama, hipotesis nol, yaitu tidak ada perbedaan antar hari kerja. Yang kedua adalah hipotesis alternatif atau HA, yaitu ada perbedaan antar hari kerja. Nah, yang selanjutnya adalah nilai kepercayaan atau alfa, yaitu 95% atau 0,05. Diingat ya. Nah, setelah kita masukin nih data-datanya di software yang tadi sudah kita sebutkan ya sebelumnya, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, dari gambar ini yang paling penting itu adalah kita harus mengetahui nilai p-value-nya nih teman-teman. Nah, jadi juga teman-teman harus perhatiin ya. Ya, jadi jika p-value-nya itu kurang dari sama dengan alpha atau 0,05, maka H0 ditolak. Sementara jika p-value lebih dari 0,05, lebih dari alpha, maka H0-nya diterima. Nah, jadi dari hasil ini teman-teman bisa lihat nih bahwa ternyata p-value-nya itu adalah 0,0000. Jadi itu menandakan apa? Siap, betul banget, H0-nya ditolak. Nah, berarti kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata jumlah transaksi antar hari kerja. Gimana? Udah paham belum? Oke, kita lanjut lagi ya biar teman-teman lebih paham nih. Nah, ini kita akan belajar tentang full faktorial. Jadi desain ini mampu melihat pengaruh dan perubahan level dari seluruh faktor atau variabel bebas terhadap output, keluaran, atau variabel terikat. Nah, pada metode ini, seluruh kombinasi dari variabel dan levelnya itu dipelajari. Hal ini tentu saja bisa memberikan gambaran utuh terhadap efek dari variabel bebas serta interaksinya. Namun, hal ini memerlukan banyak sekali percobaan nih student, sehingga memakan waktu, sumber daya, dan biaya yang besar. Ya, selanjutnya ada desain 2 faktorial. Nah, desain 2 faktorial ini melihat pengaruh dari perubahan level dari 2 faktor atau variabel bebas terhadap output, keluaran, atau variabel terikat. Satu kali replikasi memerlukan kombinasi sejumlah dengan kuadrat levelnya. Nah, contohnya nih teman-teman bisa lihat di tabel ya. Jadi, di sebelah kiri terdapat 2 level, ada positif sama negatif nih dengan 2 replikasi. Maka ada 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 4 kombinasi. Nah, kemudian pada tabel sebelah kanan terdapat 3 level, positif, negatif, dan 0 dengan 2 replikasi. Maka 3 pangkat 2 yaitu 9 kombinasi.
Nah, dari sini teman-teman bisa memberikan gambaran pengaruh dari dua faktor dan interaksi dari kedua faktor tersebut. Nah, salah satu kelemahan dari desain full faktorial seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya nih, adalah banyaknya percobaan yang perlu dilakukan. Nah, ini kita bahas tentang fraksional faktorial. Nah, desain fraksional faktorial ini bisa menjadi salah satu opsi atau solusi untuk mengurangi beban penelitian dibanding dengan desain full faktorial yang tadi ya, yaitu dilakukan dengan asumsi bahwa tidak ada interaksi antara faktor yang diteliti. Nah, dilakukan dengan mengurangi jumlah pengamatan. Nah, tapi ada kelemahannya juga nih students, yaitu desain ini tidak dapat melihat interaksi antar faktor dengan baik. Ya, kita masuk yang terakhir nih, yaitu ada Response Surface Methodology atau RSM. Mungkin ini agak asing kali ya, nah kita bahas bareng-bareng ya. Jadi metode RSM ini merupakan suatu kumpulan teknik matematika dan statistika yang berguna untuk pemodelan dan analisis masalah di mana responnya itu dipengaruhi oleh beberapa variabel atau faktor dengan tujuan untuk optimasi respon. Nah, metode RSM ini dibutuhkan dua faktor atau lebih untuk dilakukan. RSM umumnya merepresentasikan fungsi dan hubungan dari dua faktor dalam bentuk grafik. Kita lihat di gambar ya. Nah, jadi itu tadi students adalah beberapa desain penelitian untuk teman-teman yang berminat nih di penelitian kuantitatif yang eksakta, jadi yang mengolah data hitung-hitungan gitu ya. Nah, terus gimana nih buat teman-teman juga yang berminat di penelitian sosial? Nah, tenang aja, di sini kita akan bahas juga kok tentang instrumen penelitian sosial. Jadi, untuk instrumen penelitian sosial itu ada 5 nih teman-teman. Ada tes, kuesioner, interview, observasi, dan rating. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi yang pertama untuk tes, ini adalah serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, dan bakat, dan umumnya dilakukan dalam lingkup psikologi. Yang kedua ada kuesioner. Nah, ini merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari koresponden atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner ini dipakai untuk menyebut metode ataupun instrumen. Jadi, dalam menggunakan metode angket atau kuesioner, instrumen yang dipakai itu adalah angket dan kuesioner itu sendiri. Nah, kuesioner ini nanti dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung pada sudut pandangnya. Nah, yang ketiga ada interview nih teman-teman pasti udah sering ya. Jadi ini adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh interviewer untuk memperoleh informasi dari interviewee. Nah, interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang serta sikap atau pandangannya terhadap sesuatu. Lanjut, kita masuk observasi nih. Nah, observasi ini adalah suatu kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Nah, di dalam artian penelitian, observasi ini dapat dilakukan dengan tes, rekaman gambar, atau rekaman suara. Jadi kita mengobservasi gitu ya. Nah, lanjut ini adalah rating atau skala bertingkat. Nah, ini adalah ukuran subjektif yang dibuat berskala. Walaupun skala bertingkat ini menghasilkan data yang kasar, tetapi cukup loh untuk memberikan informasi tertentu. Nah, untuk instrumen ini dapat dengan mudah memberikan gambaran, penampilan, atau kinerja. Nah, gimana students? Jadi udah kebayang belum nih mau milih penelitian dengan metode apa? Oke, jadi berikut